Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang berisi tentang tata letak dan perancangan pabrik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Oneda Usana, yang kedua Nur Afifah Islamiyah, yang ketiga Kansa Fitri Latifah, yang keempat Matikus Murdani, yang kelima Novita Anggraini, dan yang keenam yaitu Angela Christina Nalbaban. Selanjutnya yaitu jurnal yang kami ambil berjudul Strategic Planning of Layout of the Distribution Center and Approach for Fruits and Vegetables Hall. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua klasifikasi masalah, ketiga balai buah dan sayur, keempat aula buah dan sayur, dan materi terakhir yaitu kesimpulan. Adapun pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudari Angel. Kepada saudari Angel, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Yang pertama, ada pendahuluan di mana kelangsungan hidup perusahaan di pasar global dimungkinkan dengan menyediakan permintaan pasar yang dinamis dengan biaya minimal dan dalam waktu yang dibutuhkan oleh manajemen rantai pasokan yang efektif. Meningkatnya persaingan di pasar global sehingga memaksa perusahaan untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih efektif berdasarkan manajemen dan rekayasa. Tata letak pusat distribusi memiliki kepentingan vital dalam hal konservasi produk pada tingkat layanan yang diperlukan dan pengiriman produk ke pelanggan. Dalam hal ini, rantai pasokan dan literatur pusat distribusi akan diperiksa dan diklasifikasi, kemudian fungsi objektif prospektif dicoba dijelaskan untuk tata letak ruang buah dan sayur semacam pusat distribusi perkotaan. Sekian, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Angel atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun sebuah rantai pasokan adalah seperangkat fasilitas, persediaan, pelanggan, produk, dan metode pengendalian persediaan, pembelian, dan distribusi. Rantai menghubungkan pemasok dan pelanggan dimulai dengan produksi bahan mentah oleh pemasok dan diakhiri dengan konsumsi produk oleh pelanggan. Rantai pasokan juga dapat didefinisikan sebagai jaringan lokasi produk atau distribusi. Produk akhir dikirim dari lokasi produksi dan dikirim ke pusat distribusi pelanggan di mana pesanan pelanggan terpenuhi. Dimulai dengan desain produk yang efektif, pemilihan pemasok, keputusan lokasi fasilitas, manajemen inventaris, strategi distribusi, teknologi informasi, dan akhirnya kegiatan koordinasi dan integrasi merupakan faktor penting untuk rantai pasokan yang efektif. Adapun masalah alokasi adalah masalah strategi jangka panjang, yang tidak hanya menentukan di mana seperangkat fasilitas baru harus ditempatkan di jaringan fasilitas dan pelanggan yang ada, tapi juga beberapa banyak kapasitas yang harus dialokasikan untuk fasilitas baru. Adapun masalah pengendalian persediaan adalah masalah taktis jangka menengah, yang menentukan berapa banyak barang yang harus dipesan dan kapan mau dipesan. Masalah peraturan kendaraan merupakan masalah operasional sehari-hari yang menentukan jadwal pengiriman untuk setiap kendaraan. Ketika pusat distribusi difokuskan dalam rantai makanan atau pasokan dapat diselidiki menurut cakrawala waktu dan bidang kegiatan atau lokasi penempatan. Cakrawala waktu dapat dipisahkan sebagai operasional taktis dan strategis. Adapun ciri-ciri tahap operasional. Yang pertama yaitu memiliki cakupan terbatas dari proses fasilitas atau antar sumber departemen. Yang kedua, daya dan permintaan stabil atau diketahui. Yang ketiga, variabilitas dianggap kritis adalah pengecualian. Yang keempat, umumnya metode optimasi matematis, seperti pemrograman linear, pemrograman integer, atau pemrograman integer campuran. Adapun fitur tahap taktis. Yang pertama, jangka waktu lebih lama dan mungkin mempertimbangkan beberapa bulan. Yang kedua, pemesanan sumber daya dapat diperluas dari mesin ke seluruh pabrik. Yang ketiga, hubungan dan informasi tentang produk mana yang akan diproduksi, produk mana yang akan diproduksi di pabrik mana, dan dengan pemasok mana yang menjadi subjeknya. Yang keempat, yaitu peramalan permintaan hanya dapat diprediksi. Jika perkiraan permintaan didasarkan pada karakteristik skolastik, disimulasi adalah solusi terbaik pada tahap itu. Materi selanjutnya yaitu tentang tabel 1 skema klasifikasi. Untuk
Skema klasifikasi menurut bidang kegiatan dipertimbangkan dalam 3 tahap. Pasokan, pusat, distribusi, dan distribusi. Matriks berikut menunjukkan kombinasi klasifikasi yang dibuat menurut waktu dan bidang kegiatan. Adapun setiap kelas yang dipertimbangkan dalam tabel 1 diklasifikasikan menurut bidang kegiatan, tahap mana, inventaris, operasi, dan lain-lain. Yang kedua, metode yang digunakan seperti heuristik, linear, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Subklasifikasi baru ditunjukkan pada sebagian berikut. Adapun kelas A, yaitu membidangi kegiatan pasokan, pusat distribusi, buah-buahan, dan ruang sayur. Adapun bagian metode, yaitu pemrograman linear, kemungkinan, pemrograman linear integer campuran, model penugasan, algoritma pilihan rute, pemrograman, tujuan, pengambilan keputusan multikriteria, dan AHP. Adapun tujuan dari kelas A, yaitu integrasi pusat suplai dan distribusi dengan biaya minimum, pemilihan pemasok, pengeditan ukuran batch, perencanaan produksi, perencanaan distribusi, penentuan biaya saat ada atau tidaknya perantara pada pengiriman produk dari produsen ke penggunaan akhir. Adapun yaitu kelas B, yang pertama yaitu bidang kegiatan dari kelas B, rantai pasokan multi eselon, aula buah-buahan dan sayuran. Adapun metode dari kelas B, pemrograman nonlinear, pemrograman integer campuran. Dan yang terakhir itu tujuan tentang biaya transportasi minimum antar eselon, pemasok produsen, pusat distribusi, dan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wanda. Kepada Saudari Wanda dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Melati. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya. Yang pertama adalah kelas C. Adapun bidang kegiatan pada kelas C ini yaitu meliputi optimalisasi rantai pasokan, penjadwalan produksi, multisitus, dan jaringan distribusi. Pada kelas C, metode yang digunakan berupa pemrograman linear integer campuran, analisis cluster, model spreadsheet Excel, pemrograman stokastik, dengan tujuan mengenai area keuangan, nilai pemegang saham, menentukan pesanan, mengilustrasikan kerangka kerja asli untuk desain dan optimalisasi sistem produk distribusi, multi-eselon, dan multi-level. Next. Adapun pada kelas D, bidang kegiatannya meliputi pemilihan lokasi, operasi pusat distribusi, tata letak pusat distribusi, dan desain pusat distribusi. Metode yang digunakan berupa Validopsis, Tabusearch, dan beberapa metode lainnya yang bisa kalian lihat di slide. Tujuan pada kelas D meliputi perencanaan lokasi pusat distribusi di bawah kondisi Fuzzy, penentuan lokasi pusat distribusi logistik dengan biaya minimum, dan pendapatan maksimum, total biaya transportasi minimum, biaya penanganan produk, dan biaya pembangunan pemukiman. Selanjutnya, pada kelas E, bidang kegiatan yang meliputi desain jaringan rantai pasokan multi-eselon, manajemen inventaris multi-eselon, perencanaan operasi pusat distribusi, dan ruang buah dan sayuran. Metode yang digunakan pada kelas ini yaitu pemrograman nonlinear, pemrograman integer campuran, jaringan saraf tiruan, pencarian lokal. Tujuan pada kelas ini yaitu meminimalkan kerugian buah dan sayuran dalam proses penyimpanan di pusat-pusat distribusi dan optimalisasi distribusi produk serta meminimalkan biaya penyimpanan. Selanjutnya, yaitu kelas F, bidang kegiatan ini meliputi pergudangan. Metode yang digunakan pemrograman linear bilangan bulan campuran. Tujuannya untuk meminimalkan kerugian buah dan sayuran dalam proses penyimpanan di pusat-pusat distribusi dan optimalisasi distribusi produk, juga meminimalkan biaya penyimpanan. Selanjutnya, ada kelas G. Pada kelas G, bidang kegiatannya meliputi perutaian dan alokasi pelanggan. Metode yang digunakan adalah algoritma genetika. Tujuan pada kelas G yaitu penyediaan permintaan pelanggan sesuai dengan total biaya transportasi minimum dan kapasitas kendaraan juga cabang, alokasi pelanggan ke pusat distribusi. Selanjutnya, ada kelas H. Pada kelas H ini, desain jaringan, bidang kegiatannya meliputi desain jaringan rantai pasokan multi-eselon, perencanaan transportasi, operasi pusat distribusi, juga perutaian. Metode yang digunakan yaitu pemrograman linear bilangan bulat campuran, pemrograman bilangan bulat campuran, juga pemrograman non-linear. Tujuan dilakukannya kelas ini adalah meminimalkan biaya kepemilikan dan pemesanan di pusat distribusi, meminimalkan kapasitas pusat distribusi dan pabrik, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat lanjutannya ada di slide. Selanjutnya, ada kelas I.
Pada kelas I, bidang kegiatannya meliputi distribusi, produksi multisetting jaringan distribusi dengan metode pemrograman linear integer campuran dengan tujuan menyediakan kebutuhan pelanggan dengan biaya minimum, menentukan pesanan mana yang dapat dipenuhi di setiap pusat distribusi pelanggan, dan profil pengiriman yang diperlukan, serta mempelajari tentang efek fleksibilitas volume, fleksibilitas pengiriman, dan fleksibilitas kebutuhan operasional. Next slide. Adapun hasil dari klasifikasi dan analisis pada perkelasan tadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar pemilihan lokasi atau rute kendaraan telah dipelajari tentang pusat distribusi. Yang kedua adalah munculnya fakta tidak ada studi yang cukup tentang tata letak pusat distribusi. Yang ketiga, dalam studi sebagian besar meminimalisasi biaya penanganan material telah dihitung, namun model multi-objektif yang meliputi biaya investasi, biaya penyimpanan produk dengan biaya material handling, dan faktor kualitas tentang kondisi penyimpanan belum ditemukan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wanda atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu Balai Buah dan Sayuran yang akan dijelaskan oleh Saudari Novi. Saudari Novi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Balai Buah dan Sayuran. Balai buah dan sayur adalah semacam pusat distribusi yang aktif sepanjang malam dengan operasi penanganan. Produk dipamerkan oleh calo, harga dibentuk sesuai permintaan pelanggan, dan produk dijual ke pelanggan di aula tersebut. Balai ini memiliki lingkungan yang dinamis, di mana produk tiba dan pergi hampir pada hari yang sama. Selain itu, keputusan operasional yang akurat di balai para grosir, keputusan strategis memainkan peran penting untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Kemudian penyimpanan buah-buahan dan sayuran sangat penting bagi perusahaan yang mengkomersialkannya, karena mereka sangat mudah rusak dan kadang-kadang menjadi kerugian bagi perusahaan, karena banyaknya jumlah produk yang diabaikan karena kehilangan kualitas. Diketahui bahwa pengolahan simpanan buah-buahan dan sayuran lebih kompleks daripada simpanan produk olahan karena yang pertama memerlukan komersialisasi yang cepat dan kondisi penyimpanan yang khusus untuk mengurangi penurunan kualitas karena mencerminkan penurunan nilai komersialnya. Adapun masalah-masalah yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata letak pusat distribusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tata letak pusat distribusi harus terintegrasi dengan penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan logistik yang mencakup layanan bernilai tambah. Yang kedua, waktu input-output kendaraan ke pusat distribusi harus diminimalkan. Yang ketiga, produk harus dikirim ke pelanggan dengan setidaknya transportasi dan penanganan. Yang keempat, produk harus disimpan sesuai dengan karakteristiknya. Yang kelima, bangunan, pipa ledeng, peralatan, dan lain-lain, biaya investasi harus diminimalkan. Yang keenam, tenaga kerja, energi, dan biaya operasi dan lain-lain harus diminimalkan. Yang ketujuh, layanan pendukung seperti keamanan, kebersihan, bahan pembantu, akomodasi, dan lain-lain harus disediakan dengan biaya rendah. Itu harus fleksibel dan kemungkinan ekspansi harus dipertimbangkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Novi atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang Aula Buah dan Sayur yang akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Para Saudari Afifah, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aula buah dan sayuran. Aula buah dan sayuran semacam pusat distribusi besar yang mempengaruhi situasi lalu lintas perkotaan karena banyak pelanggan yang sering keluar dan masuk. Tata letak ruang buah dan sayuran yang buruk mempengaruhi transportasi barang dari lingkungan dan kota. Aula yang dirancang secara sembarangan mempengaruhi elemen-elemen seperti kepuasan pelanggan, kerusakan terhadap lingkungan, biaya tambahan, dan kerugian waktu yang merugikan. Tata letak pusat distribusi harus dipertimbangkan sebagai rencana jangka panjang, tidak hanya menyediakan kebutuhan hari ini, tapi juga kebutuhan untuk 10 atau 20 tahun mendatang. Alokasi grosir produk dan truk di aula sangat penting untuk tata letak yang paling tepat. Oleh karena itu, kami memecahkan model matematis tata letak yang memastikan koordinasi terbaik antara pelanggan, truk, dan grosir berdasarkan alokasi. Dalam penelitian ini dipertimbangkan untuk mengembangkan aplikasi model matematika baru yang akan digunakan untuk pengorganisasian bagian dalam aula yang dipilih.
Model alokasi harus dikembangkan untuk tata letak bagian dalam. Untuk mengembangkan model baru, terlebih dahulu kami memberikan informasi tentang asumsi untuk aula. Prinsip-prinsip logistik yang harus diperhatikan dalam rencana tata ruang aula sebagai berikut. Yang pertama, aula harus sesuai untuk integrasi logistik yang terdiri dari layanan bernilai tambah seperti penanganan, pergudangan, dan pengemasan. Yang kedua, waktu keluaran masukan dari trailer traktor harus diminimalkan. Yang ketiga, waktu input dan output kendaraan komersial harus diminimalkan. Yang keempat, produk harus ditransfer ke pelanggan. Yang kelima, biaya investasi harus diminimalkan. Yang keenam, biaya operasional harus diminimalkan. Yang ketujuh, lingkungan kerja modern harus dikembangkan. Dan yang terakhir, kemungkinan ekspansi harus dipertimbangkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Afifah atas penjelasannya. Selanjutnya itu materi terakhir tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Kansa. Kepada Saudari Kansa dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Kansa atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.